Pemirsa, apa langkah tepat yang harus dilakukan pemerintah agar manuver pemerintah Tiongkok atas klaim Natuna bisa dihentikan dan bagaimana sejauh ini penegakan hukum di Kelautan Indonesia terhadap kapal asing, khususnya Tiongkok yang selalu mengganggu? Kita akan mendiskusikannya bersama ahli hukum dan pendiri dari Indonesia Ocean Justice Initiative, Mas Ahmad Santosa. Selamat sore, Pak Ota. Apa kabar? Selamat sore, Mbak Mega. Oke. Apa kabar? Baik, Pak Ota, selain kemudian Anda tadi sebagai pendiri dari Indonesia Ocean Justice Initiative, kita sudah ketahui bagaimana Anda juga merupakan koordinator staf khusus Satgas 115 di KKP pada saat itu. Apakah dari pengalaman Anda sebetulnya manuver kapal Tiongkok ini memang sudah terjadi dan seberapa masif? Apa kemudian memang ada peningkatan kehadiran kapal-kapal Tiongkok sekarang? Semenjak saya di sana ya, itu tahun 2015. Kemudian saya mencatat 2016 Februari Maret itu sudah ada kapal-kapal ikan asing Cina, 2017 ada, lalu Juni sampai dengan Agustus 2018, kemudian 2019 Januari, terus terakhir kemarin Desember dan Januari. Menurut Anda kenapa kemudian Tiongkok ini kemudian ngotot masuk ke dalam ZEE Indonesia, terutama di perairan Natuna ini? Kenapa mereka terus ada dan masuk ke ZEE kita? Karena memang mereka ini disubsidi oleh pemerintahnya, oleh negaranya. Jadi disubsidi dalam bentuk BBM-nya. Dan yang kedua, itu nelayan-nelayannya memang dilatih oleh pemerintah Cina menjadi semacam maritime militia, istilahnya. Jadi militia, jadi dilatih betul untuk tidak hanya saja mereka menangkap ikan, tetapi juga mereka boleh dibilang membela laut yang mereka klaim sebagai laut yang mereka. Dan ini diketahui dan disupport oleh pemerintah Tiongkok. Sangat disupport. Dan ya jujur saja bahwa dahulu memang presensi dan okupasi di kehadiran nelayan-nelayan kita itu tidak cukup banyak, belum maksimal di situ. Padahal dalam diplomasi internasional kehadiran ini merupakan kata kunci yang harus dimenangkan. Ya, ada dua jenis kehadiran Mbak Mega. Yang pertama adalah kehadiran aparat penegak hukum laut kita di sana. Kita punya TNI Angkatan Laut tentunya yang memiliki kapal patroli yang besar, tentu kapal KRI ya. Yang kedua Bakamla, dan yang ketiga adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, ketiganya itu harus sinergi dan memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan hari operasi tidak hanya sekedar 100 hari atau di bawah 100 hari, tapi 360 hari. Artinya setiap hari? Setiap hari kalau perlu. Artinya anggaran harus dialokasikan sebegitu, Mbak. Artinya memang harus ada peningkatan atau jaminan anggaran itu memadai. Jadi tiga-tiga ini harus bersinergi untuk melakukan patroli di sana dan kemudian memaksimalkan kehadiran nelayan-nelayan kita. Sekarang ini nelayan kita ada 811 yang GT atau gross ton kapalnya sekitar rata-rata 70-an, 70-75. Saya kira bisa dimaksimalkan yang 150 GT, dimaksimalkan hadir di wilayah pengelolaan perikanan 711 di Laut Natuna Utara. Ketika kemudian Menko Polhukam menyebut Presiden memerintahkan untuk menggiring nelayan kita ke Natuna, ini menurut Anda bisa menjadi salah satu solusi untuk kemudian menunjukkan eksistensi kita? Hanya begini, kalau menurut saya nelayan itu tidak bisa dikasih izin, lalu mereka diminta untuk menangkap ikan di Natuna Utara. Jadi dia harus dibekali, kalau menurut saya, pemahaman tentang bagaimana membela diri dia. Yang kedua harus dibekali tentang GPS, kalau perlu adalah kamera, kemudian perekam gambar, lalu kemudian artinya tidak hanya kemudian digiring tapi di full support. Di samping melakukan kegiatan ekonomi, dia juga harus memberikan satu feeding kepada aparat penegak hukum tentang kehadiran kapal ikan asing Cina di situ. Bahkan bukan hanya Cina saja, mungkin Vietnam. Artinya itu civilian intelligence. Jadi saya kira harus diarahkan ke sana. Pak Ota, dengan kemudian mengenai hukum garis perbatasan sendiri, sudah diatur dengan jelas di UNCLOS 1982, tapi kemudian klaim Tiongkok berdasarkan 9-dash line itu sendiri. Bagaimana menurut Anda? Kalau 9-dash line itu kan efeknya tidak hanya ke kita ya, tapi ke banyak negara. Dan itu sudah diajukan perkaranya oleh Filipina di PCA, Permanent Court of Arbitration, dan PCA tahun 2016 sudah memutuskan bahwa dikalahkan, tidak diakui klaim sepihak 9-dash line tersebut karena alasan historis. Memang di dalam UNCLOS pun tidak ada traditional fishing
zone atau fishing ground tidak ada. Baik. Yang ada traditional fishing rights dan itu pun ada persyaratan-persyaratan tertentu dan harus diperjanjikan dengan coastal state. Nah, mengenai arbitrase sendiri, ini Menko Polhukam juga kemarin dalam wawancara sempat mengatakan bahwa tidak akan maju ke arbitrase internasional karena jika maju kita artinya mengakui klaim dari Tiongkok sehingga saat ini yang hanya dilakukan tindakannya adalah berupa pengusiran. Pengusiran saja tidak cukup. Kalau misalnya sudah ada alat bukti, ada ikannya, dia menangkap ikan di sana, saya kira harus ditangkap. Ditangkap, di ad hoc, dibawa, kemudian diproses melalui hukum. Kalau putusan pengadilan mengatakan dimusnahkan, ya kapalnya mesti dimusnahkan. Mesti dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan? Tenggelamkan, salah satu dimusnahkan. Pada saat Anda menjadi koordinator staf khusus Satgas 115 ada kebijakan penenggelaman kapal, itu seberapa efektif memberikan warning kepada kapal-kapal asing yang mencuri ikan di wilayah kita? Jadi penenggelaman itu sebetulnya adalah lebih banyak penetapan pengadilan atau keputusan pengadilan. Ya. Dan pada saat itu yang sudah ditenggelamkan dari mulai 2014 sampai 2019 ada 556. Nah, kalau menurut data yang kita miliki, dibandingkan antara 2012 sampai dengan 2014 dan 2015 sampai 2019 dilihat menggunakan AIS, Automatic Identification System, itu kelihatan sekali di wilayah pengelolaan perikanan 718 di Laut Arafura, itu kayak pasar malam kalau malam hari itu. Itu 2012-2014. Pada 2015-2019 itu relatif jauh berkurang dan seperti kalau digambar itu kosong. Nah, jadi efeknya itu jelas sekali. Kalau dilihat dari grafiknya, dari 2014-2015 itu semua membaik, sampai 2019 itu lebih membaik lagi. Itu di WPP 718 dan WPP 717. Dan memang WPP 711 ini di Natuna Utara memang dibutuhkan presensi dari patroli bersama aparat penegak hukum laut kita. Konsep pengawasan kedaulatan maritim menurut Pak Ota seperti apa? Karena tadi kembali pada pernyataan Menko Polhukam ini akan kemudian ada rencana untuk mensinergitaskan undang-undang dengan lewat Omnibus Law karena dikatakan ini banyak kemudian peraturan ataupun undang-undang yang saling tumpang tindih mengenai pengamanan kelautan ini. Jadi gini, kalau ZEEI itu bukan, kita tidak memiliki kedaulatan penuh, tapi sovereign rights, ya, hak berdaulat. Artinya kita bisa mengeksploitasi, kita bisa mendayagunakan atau memanfaatkan sumber daya alam yang ada di zona eksklusif ekonomi. Artinya sovereign rights itu harus dijaga oleh aparat penegak hukum laut kita. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada, jadi presence di situ aparat penegak hukum kita bersinergi dengan dukungan biaya anggaran operasi yang cukup dan keberadaan okupasi daripada nelayan-nelayan kita. Kalau perlu nelayan kita itu nelayan yang memang betul-betul dipersiapkan betul di sana, tidak hanya sekedar diberi izin, diberi konsesi, lalu mereka tidak diberi pemahaman tentang bagaimana menghadapi nelayan-nelayan Cina. Oleh sebab itu aja sudah cukup menurut saya. Artinya nelayan dijadikan bagian dari cara untuk menjaga kedaulatan. Pertahanan hak berdaulat. Jadi pertahanan untuk hak berdaulat dari Indonesia, dari Republik Indonesia. Untuk Omnibus Law sendiri menurut Anda? Saya tidak tahu bahwa saya harus mempelajari itu ya. Saya kira nanti saya pelajari Omnibus Law di sektor ini ya. Tapi menurut Anda artinya ini solusi ke depannya seharusnya apa kemudian diambil oleh pemerintah untuk mencegah illegal fishing, untuk tadi berupaya untuk mempertahankan hak berdaulat kita, terutama di zona ekonomi eksklusif itu? Pertama adalah kehadiran dari patroli Apgakum laut kita. Secara rutin, secara teratur, ya. Satu. Yang kedua adalah presensi dari nelayan Indonesia di sana. Sekarang hanya ada 811. Dari 811 itu kurang lebih hanya sekitar 70 GT lah, 70-80 GT, gross ton ya, kapalnya. Jadi tidak ada yang 150 GT dan lain sebagainya. Dan saya kira itu bisa dimaksimalkan kehadirannya di sana ya. Dan kehadirannya harus disupport dengan hal-hal di luar GPS teknis seperti itu. GPS lalu dia dibekali oleh kamera, ada kamera pengawasan ya. Lalu kemudian alat komunikasi dengan penegak hukum kita ya. Dan jangan lupa bahwa nelayan-nelayan kita itu karena Natuna Utara cukup jauh, itu harus ada bagaimana dijamin pemasaran ikannya, hasil tangkapannya
Yang kedua harus ada tempat cold storage-nya di daerah sekitar situ. Yang ketiga harus ada BBM-nya tersedia. Dan kalau ingin memperbaiki alat tangkapnya juga harus ada di sana bengkel perbaikan alat tangkapnya. Oleh sebab itu di sana di Teluk Lampa itu ada namanya Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu SKPT. Itu harus dimaksimalkan. Nah, mengenai koordinasi antara TNI, Bakamla dan juga KKP seperti apa? Ringkas saja, Pak Ota. Koordinasinya, saya kira harus bersinergi dan harus ada. Sekarang ini kan ada Pangkogap Wilhan dan sekaligus itu mengamankan sovereign rights kita di sana dan 3 institusi ini Bakamla, KKP, TNI Angkatan Laut harus terus terpadu mengamankan sovereign rights kita. Kita dan nelayan-nelayan ini yang diberikan lisensi untuk menangkap ikan di sana harus di-backup oleh aparat penegak hukum kita. Jadi kalau Cina itu membackup nelayan di sana untuk invasi ke daerah kita, kita membackup nelayan kita untuk memanfaatkan sumber daya perikanannya di negara sendiri, di wilayah sendiri. Baik, kita harapkan memang ada solusi yang terbaik. Yang penting adalah bagaimana sinergitas dan juga kehadiran eksistensi NKRI di wilayah terutama perairan Natuna Utara bisa kemudian ditingkatkan seperti itu ya. Pak Ota, terima kasih telah berbincang bersama kami di Prime Time News.